Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Vinka Amelia dari kelompok 1 dan 2 rekan saya, Amanda Rahmawati dan Ahmad Fuad Aziz. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian sampling, kegunaan sampling, dan ukuran sampel. Yang pertama, pengertian sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dan suatu populasi. Kedua, kegunaan sampling. Kegunaan sampling sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, menghemat biaya penelitian, yang kedua, menghemat waktu penelitian, dan yang ketiga, dapat menghasilkan data yang akurat. Dan yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Aziz. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Vinka Amelia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung ukuran sampel. Nah, sebelum ke pembahasan materinya, kita bahas ulang tentang apa sih populasi dan apa sih sampel itu. Populasi adalah keseluruhan dari individu yang akan hendak diteliti. Nah, sedangkan sampelnya itu sendiri yaitu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, cara menghitung sampel ini sendiri saya menggunakan salah satu rumus, yaitu rumus Slovin. Nah, rumusnya itu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar E pangkat 2. Nah, keterangannya yaitu N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, E-nya sendiri yaitu batas toleransi kesalahan dalam meneliti ini. Contohnya, misal kita ingin meneliti 1000 siswa di sekolah. Nah, berapa siswa yang harus diambil untuk jadikan sampel? Untuk batas toleransinya sendiri kita ambil 5%. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Untuk N besarnya sendiri yaitu 1000 populasi ya, keseluruhan siswanya sendiri dibagi 1 ditambah 1000, N-nya sendiri kan 5%, berarti dibagi 100 menjadi 0,5 pangkat 2. Nah, selanjutnya 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,025 sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 2,5 sama dengan 1000 dibagi 1 dibagi 3,5. Nah, jumlahnya yaitu 285,1714. Nah, dibulatkan. Kan nggak mungkin untuk jumlah orang ada koma-komanya, maka dibulatkan menjadi 286 siswa. Nah, kesimpulannya ada berapa sampel untuk 1000 siswa tersebut, yaitu sebanyak 286 siswa. Untuk mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Amanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sampling. Yang pertama dengan probabilitas. Yang bagian 1, simple random sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Yang kedua yaitu systematic random sampling atau sistematis. Pengambilan sampel melibatkan aturan populasi. Yang ketiga yaitu stratified sampling atau stratifikasi. Populasi dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Misalnya, populasi dibagi ke dalam anak-anak dan orang tua. Kemudian memilih masing-masing wakil dari keduanya. Yang keempat yaitu cluster sampling atau rumpun.
Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan. Kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, populasi adalah Jawa Tengah. Kemudian sampel diambil dari tiap-tiap kabupaten. Bisa juga batas-batas gunung dan pulau. Yang kelima yaitu multi-stage sampling atau bertahap. Pengambilan sampel lebih dari satu teknik probability sampling. Misalnya menggunakan metode stratified sampling pada tahap pertama, kemudian metode simple random sampling di tahap kedua, dan seterusnya. Yang keenam yaitu probabilitas proportional to size sampling. Itu probabilitas pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling bawah sampel dipilih secara proporsional dengan ukuran total populasi. Bagian kedua yaitu tidak probabilitas sampling. Yang pertama yaitu purpose sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Misalnya, penelitian ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu. Yang kedua yaitu kuota sampling. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. Yang terakhir yaitu yang keempat, double sampling. Teknik di mana beberapa elemen populasi disampling lebih dari sekali. Pada tahap awal sampel dipilih dari beberapa informasi dikumpulkan pada sampel tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.